42 tahun belum pernah bertemu dengan gubernur langsung. Beliau hadir bukan karena beliau mau nyalon, jauh-jauh hari beliau selalu hadir di daerah kita. Lalu selama ini kalau gubernur-gubernur yang dulu, mohon maaf, mereka datang saat ingin pencalonan, tapi beliau tidak, beliau ingin mencalon, tapi beliau selalu melihat keadaan masyarakatnya karena beban moral dan memang kepribadian beliau sangat dekat dengan masyarakatnya, khususnya di Kecamatan Ipuh dan Kabupaten Muko-Muko. Sangat luar biasa. Yang selama ini cuma programnya berjalan di wilayah kita, sekarang orangnya pun hadir tempat kita. Replanting, masalah bibit sawit, cetak sawah untuk Lubuk Pinang dan sekitarnya. Kemudian jalan sekarang udah mantap, udah bagus. Insya Allah mudah-mudahan Bukit Kayu Menang 2021 kita bangun sama dengan Bukit Sungaruyung. Pak Presiden orangnya pintar dan mendukung segala kegiatan masyarakat Bengkulu. Kami sangat senang, baik itu dari ekonomi petani dan juga ekonomi lainnya. Orangnya ramah, mempedulikan masyarakat, memar rakyat sekali. Itulah paling senang kami, Pak. Kami siap untuk mendukung dia. Pak Nurhidin cukup terbaik. Itu alasan saya milih lagi, termasuk keluarga besar, supaya Pak Nurhidin duduk kembali menjadi gubernur Provinsi Bengkulu. Kami sekeluarga memilih Pak Nurhidin. Yang pertama kali pembangunan daerah kami sangat maju, dan lagi daerah bendungan air Mojoto tetap menghasilkan padi sebanyak-banyak mungkin. Maka kami milih yang nomor 2 kembali. Dalam beliau ini memimpin selama beberapa tahun, ya kita katakan seperti itu, ya kita cukup puas gitu dengan kerjanya. Harapan saya kedepannya bisa dilanjutkan pembangunan oleh Pak Nurhidin. Selama ini sudah banyak kemajuan dan lebih maju dibandingkan kepemimpinan gubernur yang lama. Karena sekarang ini banyak program-program, jalan tol sudah banyak dijalankan, udah gitu masalah bandara Angkasa Pura II sudah dibangun, dan masjid-masjid sudah dibesarkan juga, masjid besar di Bengkulu. Kemarin di Teras Turun Jampa kemarin malam. Kemarin malam saya nginap di Lubuk Pinang. Ini benar kata Dinda Wisnu, Pak. Bukan karena saya kampanye. Saya mempunyai posisi begini. Saya orang Bengkulu ya. Sayang kalau saya ketika jadi gubernur, saya tidak masuk semua wilayah Bengkulu, Pak. Bengkulu ini 129 kecamatan. Ada 1.430 desa, Pak. Tambah kelurahan itu 1.581 total, Pak. 129 kecamatan itu, Pak, saya tidak ada lagi, saya tidak bermalam, Pak, di 129 kecamatan itu. Karena dari sekian puluh itu pabrik CPU, itu 43 berarti sekarang, pabrik CPU yang ada di Bengkulu, Pak. Ekspornya itu lewat Belawan sama Teluk Bayur. Ekspor CPU gitu. Padahal kita punya pelabuhan besar Pulau Bayi. Sejak 2008 saya kemudian saya pelajari, oh ini. Ibarat kalau sakit itu ini penyebab utamanya itu ini. Maka mulai tahun 2018 saya panggil Pelindo. Saya bilang, ayo kita kembangkan Pelindo ini, bikin terminal curah cair dengan kapasitas ekspor. Karena sedang tanam, Pak. Ya, tangki di dalam tanah ditanam untuk siap ekspor 5 juta ton per tahun. Terus Pelindo bilang, Pak Nurhidin, Pelindo ini nggak bisa berkembang karena penduduk Bengkulu ini sedikit. Kalau itu persoalan, sekarang kita hubungkan dengan tol ke kawasan tengah Pulau Sumatera. Maka saya bangun tol. Agar apa? Agar Linggau, Lahat, Patlawang, Muratara, Torolangun itu juga memanfaatkan Pulau Bayi. Kalau sudah terhubung tol, jadi besar. Akhirnya mau mereka bangun terminal curah cair. Target saya, Pak, di pertengahan 2021 terminal curah cair Pulau Bayi itu berfungsi. Sehingga saya akan katakan dilarang CPU Bengkulu dikeluarkan lewat Teluk Bayur dan Belawan. Karena mengapa, Pak? Kita tuh kena penalti Rp350 per kilo. Artinya apa? Kalau sekarang 1.100 harga sawit, itu harus 1.400, Pak, sesungguhnya harus. Nah, itu saya pastikan harga sawit akan naik ketika kita kelola jalur pemasaran CPU-nya. Yang kedua, membuat kita TBS kita rendah itu apa sekali? Karena Cornell salah satu biji sawit itu kan dikelola, itu sebagai bagian dari penentuan harga TBS. Itu juga dibawa ke Lampung, Pak, dibawa ke Medan sebagian, Pak. Ini sekarang sedang kita bikin pabriknya di Pulau Bayi. Ini akan naik sekitar 70 sampai 75 rupiah. Itu saya hitung betul dengan
tim ahli penentuan harga TBS akan naik lagi sekitar Rp70 kalau merek Cornell itu dikelola di tempat kita. Ini Pak sekali lagi persoalan yang prinsip. Kebun kopi juga begitu saya selesaikan Pak. Sekarang sudah pabrik sudah selesai di Benteng, risi gudang jadi Kepayang, kita akan ekspor lewat Pulau Pak. Kenapa? Kopi Bengkulu itu dijual lewat Lampung Pak, jadi kopi Lampung. Di luar lewat Palembang jadi kopi Palembang. Selisih harganya berapa? 3.000 Pak. Kalau kopi ini naik harganya 20 ribuan, sawit gak usah mahal-mahal, di atas 1.400 saja Pak. Masyarakat ini minta maaf, gak usah dibantu, Pak, dia bergerak sendiri ekonominya. Kalau selama ini dibantu sedikit, nggak akan menyelesaikan masalah Pak, nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi ketika produk hasil pertanian masyarakat berkembang naik, yang dapat untung itu bukan cuma kebun sawit Pak, bukan cuma kebun kopi. Kalau sawit mahal, bahan bangunan laris, pasar rame, sampai tukang bakso Pak kecipratan untungnya. Iya, dealer-dealer itu nggak tahan, motor tuh habis Pak. Iya, toko-toko elektronik, bener Pak. Jadi ekonomi itu bergerak di situ, lapangan kerja muncul. Pernyataan sikap kami yang terdiri dari Ikatan Keluarga Batak, kumpulan marga-marga Batak Toba, Batak Simalungun, Karo, dan Mandailing di Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan sikap dengan sesungguhnya mendukung dan siap memenangkan Bapak Dr. Rohidin Rosdian bersama Bapak Dr. Rosdiansyah. Coblos nomor 2. Atas 9 Desember coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Rohidin yang muda coblos nomor